Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan keluarga. Di mana kami akan membicarakan hal-hal tidak penting yang biasa diobrolkan dalam keluarga. Kembali di jilid 2 ini masih bersama saya, suami, dan saya istri. Kali ini kami akan membicarakan hubungan antara bapak, ibu, dan anak-anak. Barangkali bisa menjadi pemicu dan bahan obrolan bagi keluarga-keluarga yang lain. Selamat sore. Terlihat tegang sekali. Iya. Tegang apa capek? Dua-duanya. Kita awali dari yang lagi trending aja, Pak. Nopo. Kemarin kan trending series Saya boleh merokok nggih? Silahkan. Nggih. Layangan putus jenengan pirsa? Saya enggak tahu. Saya tidak menonton, tapi mungkin nggih sedikit mendengar. Soal apa? Iki aku merasa terintimidasi tadi ya. Enggak. Soalnya kan ya banyak sekali berseliweran film terus series gitu dari Korea, Indonesia gitu. Pokoknya yang bergenre perselingkuhan. Temanya perselingkuhan gitu. Terus saya jadi ada pertanyaan. Apakah laki-laki itu memang tidak cukup hanya dengan satu wanita toh? Laki-laki itu hanya cukup dengan setengah wanita saja sebenarnya. Setengah wanita itu cukup, maksudnya setengah badan ke atas atau setengah badan ke bawah itu cukup. Tapi dalam rangka seperti yang sama-sama kita tahu bahwa laki-laki dalam diri setiap laki-laki dewasa itu selalu ada sisi anak-anak. Cah cilik niku duwe mobil-mobilan sak lemari. Derek bapak ibu neng mall ya mesti isih nyuwun ditumbaske meleh. Gitu. Jadi nek bahasanya apakah laki-laki tidak cukup dengan hanya satu wanita? Dari versi saya itu cukup, wong aku ki cukup hanya dengan setengah saja, setengah badan ke atas atau setengah badan ke bawah itu cukup. Tapi untuk yang lain mungkin sebagai pelengkap rasa penasaran, sebagai pelengkap rasa ingin tahu itu menjadi tidak cukup. Jadi terus Wah, monggo nggih. Di endorse niki Mas nggih. Oh, nggih. Matur suwun. Terus berarti apa hal utama yang bisa si perempuan lakukan untuk membuat bahwa suaminya itu cukup dengan saya saja? Itu terpenting itu menurut jenengan apa? Ditutupi semua rasa penasarannya. Bukan ditutupi, dipuaskan semua rasa penasarannya. Jadi penasaran karena kan kita itu selalu menginginkan apa yang tidak kita miliki toh, Bu. Wes ndek Pajero pengen Fortuner, wes ndek Fortuner pengen Ferrari, wes ndek omah pengen ndek kebon dan seterusnya. Itu sifat dasar manusia kan memang tidak pernah terpuaskan nggih. Jadi ketika piye ya carane ben bojoku kuwi cukup dengan aku saja ya. Rasa penasarannya itu yang dipuaskan terus. Misal wis 2 tahun rambutnya dawa ya piye carane rambutnya ganti cendak, ganti keriting, ganti opo. Terus nek sing neng njaba kae do kempling-kempling ya piye carane sing neng omahe ya kempling, tidak membosankan untuk dilihat. Nek bendina kan kuwi ana hadise to, ketoke nek ora salah. Ya. Ketika mulih nyambut gawe sing biasane neng kantor kuwi bertemu dengan rekan kerja sing
berdandan ketika keluar rumah dan untuk bekerja itu berdandan, kemudian pulang sampai di rumah nyawang bojone nglombrot, itu pasti akan muncul rasa penasaran yang baru. Apalagi tipikal seperti saya sing tidak pernah bekerja, tidak pernah bertemu dengan rekan kerja sing berdandan ketika ke kantor. Aku kan ora tahu mengalami itu. Aku lungone nenggon wong ayu-ayu genah. Jadi ketika metu nenggon anyar di mana wah ayu kabeh iki, enom kabeh, terus mulai ngawaske bojone kok kisut ngono kuwi, ada rasa penasaran yang tidak terpuaskan. Berarti faktor utamanya golek sing beda. Golek sing beda kurang. Golek sing beda. Karena nek setiap series yang selalu dipertontonkan di TV itu kan selalu keluarganya baik-baik saja, istrinya sempurna sebagai sebagai ibu rumah tangga, terus kemudian kenapa si laki-laki ini harus selingkuh? Oh ngene, ada dua hal. Yang pertama gue mau. Yang kedua, laki-laki itu selalu berusaha push their limit. Jadi aku tekan ngendi to, kemampuan gue sampai di mana to? Seberapa berkuasa aku atas istriku. Duwe bojo manut itu nyenengke banget. Series-series itu diakhiri dengan keluarganya hancur dan bercerai. Iya, yo kebanyakan begitu, kebanyakan terus pasti ada perceraian. Tuntutan cerainya dari pihak laki-laki apa pihak perempuan? Yang diceritakan itu. Nek ada series Layangan Putus ini diceritakan pihak perempuan yang menggugat cerai karena tidak mau dipoligami. Masalahnya aku masih punya keyakinan bahwa sejauh apapun laki-laki berlari, dia pasti akan pulang. Istri itu selalu menang. Lah, ketika si istri itu njaluk pegat, ya wis ta ora neng pilihan lain. Tapi dalam keyakinan saya, nek sing neng omah itu jiles-jiles trimo manut, itu laki-laki pasti akan kembali pulang. Dan karena wong ini laki-laki itu berselingkuh itu dengan pandangan, orang nganggo hati. Hatinya tetap ditinggal di rumah. Hatinya tetap di rumah. Nek karo bojone sing pinter kan atine kuwi lebokke freezer. Lebokke freezer karena dia hanya berselingkuh dengan pandangan. Oh, iya, bolake ya gur ngene to. Kuwi keyakinanku ya, karena laki-laki hanya berselingkuh dengan pandangan. Jadi ketika berselingkuh dengan pandangan itu potensi untuk jelek, potensi untuk berpikir bahwa bolake karo sing nang omah iki kaceke ora oke. Kaceke ora oke. Iki nek sing nang omah kae, misal aku ngragati wong iki sedina 1000. Nek sing nang omah kae tak ragati sedina 1000, mesti iso luwih elok timbangane sing iki. Aku yakin kok kuwi ya. Ning embuh ya. Ini mungkin saja tidak berlaku untuk keluarga yang lain, tapi secara prinsip saya meyakini bahwa ketika sing neng omah itu terima, itu dia pasti menjadi pemenang. Tapi nek di sini saya lihat itu bukan cuman dari suami ya, maksudnya begini, si istri ini bukan tidak mau mempertahankan, tapi ketika dia sudah dihianati, maksudnya wong diapusi wae, kuwi wis untuk percaya lagi itu yang sulit gitu loh. Tapi kan kembali lagi, pernikahan adalah sebuah komitmen. Oh, wong wedok ya apa ya ora sok ngapusi wong lanang to? Ya kerep. Nah iya, makanya itu. Jadi ketika kita berdua sudah berkomitmen untuk menjalani hal ini, kuwi kan harusnya normalnya adalah nek kowe ngapusi aku ping 100,
Aku ya tak ngapusi genti ping 100 supaya sah. Masalahnya ini konteksnya sing diapusi kuwi adalah cinta kuwi mau lho Pak. Sing dihianati itu dia merasa dihianati, itu cintanya yang dihianati. Makanya kenapa di series Layangan Putus itu ada scene bahwa ketika si laki-laki ini datang, terus Kinan, sing perempuan itu namanya Kinan itu Si istri itu. bilang sama suaminya itu, urusanmu itu cuman tinggalkan perempuan itu, kembali ke saya. Terus si suaminya bilang gitu, kalau aku meninggalkan dia, apakah kamu bisa menjamin kamu dapat menerima aku seperti sebelum saya berselingkuh? Lo kan bisa dijawab oleh waktu. Ya, Bisa dijawab oleh waktu. Mungkin di series itu sesuk ono lanjutane. Karena ya gue mau to, Bu. Melayu ku arep adohe sepiro to? Kan terus dienggo iklan bang apa kayak wingi kae to. Perselingkuhan terjadi karena tidak ada beban cicilan. Mulailah mencicil agar kelebihan penghasilanmu bisa menjadi aset. Kan ngono. Nek orang ndek cicilan, ongkone nang omah akeh kuwi, ya kuwi mau. Secara prinsip manusia tidak pernah bisa terpuaskan. Wis duwe apa, njaluk duwe apa, wis duwe apa, pengen duwe apa, itu kan wis fitrah. Makanya piye carane rasa penasaran ini selesai di rumah saja. berarti kembali kepada seperti yang kita bicarakan kemarin, intinya hanya komunikasi. Betul. Intinya hanya komunikasi. Berarti mungkin ketika si laki-laki, maksud saya suami itu selalu berkomunikasi dengan istri, mungkin tidak akan terjadi. Orang mungkin, pasti tidak akan terjadi. Pasti tidak akan terjadi. Berarti kalau ada yang bilang selingkuh kuwi wis watak, itu ndak ada. Ora. Soalnya Pak, niku kan enten to sing selalu bilang wong arep dimaafkan berapa kali wong kuwi wis watak. Bali meneh. Keyakinanku tidak begitu. Keyakinanku tidak begitu. Masalahnya setiap anak laki-laki itu pasti dibesarkan dan disayangi oleh seorang ibu. Tahu toh? Ya, betul. Skor rasa sayangnya terhadap ibunya itu pasti akan memunculkan rasa menghargai pada wanita lain. Wanita lain ini ya iso mbayune, adine wedok, apa meneh bojone, apa meneh nek ngantek wis duwe anak. Anak wedok itu pasti beda karo bekecil-bekecil sing tidak dibesarkan oleh ibu. Terus Beda. berarti kalau dengan teori ada puber kedua bagi laki-laki itu, Anda jenengan setuju apa enggak? Ya setuju. Puber kedua itu menurut jenengan apa? Ajang pencarian eksistensi diri. Maksudnya seperti apa? Seperti apa yang disebut puber kedua? Puber kedua itu menurut sudut pandangku ya Bu, itu kaya nek wong goleki sing ora diduweni kuwi mau. Jadi dia merasa sepertinya saya berhak mendapatkan penghargaan yang lebih. Ketika di rumah orang itu golek neng jopo. Sepertinya saya berhak mendapatkan wanita yang lebih cantik. Ketika neng omah orang itu golek neng jopo. Terus menurut Anda puberti itu kan ngono kuwi to. Menurut jenengan bagi istri-istri di luar sana apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi puber kedua seorang memahami karakter suami. Kowe turu amor pirang-pirang tahun lho. Puber itu dia akan menjadi orang lain. Ora. Puberti itu mengamplify watak yang sebenarnya. Watak yang nek biasane mangane gur sepiring, terus ketika puber njaluke 3 piring. Biasane
sego gudeg kuwi cukup. Iki njaluk gudeg karo ndok, karo suwir, karo Semego, kepala, nek ya. bahasane. Seperti itu. Jadi ketika si istri puberti kedua, ketiga dan seterusnya itu kan tidak hanya terjadi pada laki-laki. Jadi Nek ketika perempuan tak kira tidak terlalu disorot karena mungkin perempuan itu panggungnya memang berbeda, Oh, panggungnya berbeda. dan kami itu kaum-kaum yang lebih memendam perasaan daripada mengekspresikannya. Jadi ngono kuwi semakin aku percaya bahwa laki-laki perempuan yang menikah itu adalah dua pribadi yang sama sekali berbeda. Karena nek podo kuwi engko padu terus. Ya. Nah, cuman ketika mereka sudah menikah, balung geni dadi siji. Kuwi kan nek carane wong ninggal kae. Dari tanah kembali ke tanah itu nek cara Jawa kan butuh waktu ngantek tekan nyewu. Nyewu kan kurang luwih 3 tahun. Nek wis urip bareng urip amor 3 tahun, bendina dinyangi kan ya transfer data terus to. Transfer data terus kaya USB dicolokke celep ngono kae berapa gigabyte per menit ngono. Ketika melakukan hubungan badan kuwi kan ya transfer data to sebenarnya. Transferring dari saya ke kamu dan saya menerima dari kamu ke saya. Secara prinsip pasti si istri itu paham. Bojo kuwi kaya ngopo to? Wong pertanyaannya kemudian apakah mau atau tidak? Sepelene ngene, aku senengi nonton wong nganggo rok mini. Tapi kowe nek nganggo rok mini ora pede. Risi, Heeh. ya. Sing nyawang gur bojomu. Kowe ora gelem nglakoni kuwi karena kowe ora pede, kowe risih dan seterusnya. Terus aku pilih nyawang sing ning Solo. Oh, Kuwi kan berarti karena komunikasinya tidak berjalan Bagus. baik, menimbulkan potensi aku metu ning njaba. sekarang nek dalam rumah tangga jenengan apa yang terjadi? Aku wong nrimo masalah. Aku wong nrimo dan yang kedua bejaku dijaga karo Gusti Allah bahwasanya aku ora iso ngenyangi wong wedok liya saliyane bojoku. Mula bojoku kae to. Bojoku kae ora tau rewel. Aku ra mule, aku ra apa ora tau rewel karena dia tahu bahwa oh iki nek karo wong liya ora iso. Oh no. Yo aku menerima kondisi di mana terkadang istriku tidak memenuhi kepenginanku kuwi. Aku nampa wong esokku ya gur kuwi, duweku ya gur kuwi, makane aku ora rewel. Arek rewel ya ora iso. Iso tuku ning ora iso nganggo. Piye? Disawang berarti. Heeh, Disawang disawang. tok. Mula dulu pernah ada kasus di mana saya pergi keluar menikmati wong ayu-ayu itu ora ndelalah. Ora iso. Terus saya pulang. Sampai di rumah aku njuk karo bojoku. Bojoku kuwi ngomong, "Sing dibayare sing nang kono, sing kon mbut gawe sing nang omah." Itu terjadi. Ya kuwi bejaku, bejane keluargaku bisa menjadi utuh itu ya karena kuwi mau. Mungkin saja ketika aku esok neng njaba, mungkin saja kasus sesi layangan putus ini terjadi di keluarga kami, mungkin. Karena kembali lagi semua orang sama. Iya. Sama, mung arek diladeni apa ora gitu. Iki lagi ngomong ke hubungan suami istri urung tekan anake wis panjang lagi. Ya, kok anak di jilid berikutnya. Jadi masih di series yang sama itu ada scene saya tak ingat-ingat sekali ini scene ketika si Kinan ini punya teman laki-laki yang juga jatuh cinta padanya. Terus
si suami Kinan ini cemburu pada laki-laki ini. Dan ketika dia mengungkapkan bahwa menunjukkan bahwa aku ki cemburu karo kowe dengan bahasanya ya ini saya enggak ingat, itu si laki-laki ini menjawab begini, kalian sudah menikah 8 tahun tapi kamu masih insecure dengan keberadaan saya. Gue ora perkara insecure kok, Bu. Itu Gue ora perkara insecure. menurut jenengan apa? Itu perkara bojoku kuwi nggonanku eneng wong sing arep gelemi. Terlepas dari bojoku arep gelem apa ora, aku kan tetep anyar. Ini bukan masalah insecure, ini masalah mainanku yang mau dipinjam oleh orang lain. Karena kembali lagi tuh, bulan baleni terus selalu ada sisi anak-anak dalam diri setiap laki-laki dewasa. Oh gitu. Berarti ini bukan masalah bahwa si suami ini insecure dengan keberadaan laki-laki lain. Oh, mboten. Itu masalah nggonanku arek mbok rayah kok. Oh iya. Terus Jika dalam posisi tidak merasa memiliki, arek dirayah sapa-sapa, ora gagas. Wong aku wis ndek dolanan anyar. Tapi kan karepe aku ndek iki sing nang omah. Aku ya jek ndek dolanan meneh iki robot-robotan, iki mobil-mobilan. Ini dua hal yang berbeda. dan semua harus jadi milik saya. Semua harus jadi milik saya. Keduanya sama pentingnya untuk saya. Ora iso. Terus satu lagi, kenapa setiap laki-laki itu kalau ketahuan selingkuh selalu tidak mengakui, jadi tidak mengakui pada saat itu. Di situ ada scenes lagi, ini ngandake kuwi sik pokoknya. Di situ ada scenes lagi, sing it's my dream itu loh Pak. Nah, itu kan wis ketahuan selingkuh, udah ada bukti di depan matanya, sudah dinoke lho, kowe selingkuh aku mudeng. Lah, nek miturut saya itu ngopo orang ngomong hoo. Ora iso. Aku karo kae, terus kae aku yo mencintainya, ayo kita bersama. Neng endi eneng gerbong balap loko. Neng endi eneng masinis diatur karo penumpang. Tapi kan gini loh Pak, kan bukankah dia sejak awal itu tujuannya itu memang berpoligami, tujuannya dia itu tidak melepaskan ini dan ini juga tidak dilepas. Ngopo kok mempersulit Carane diri? manut aku. Ya kan mempersulit diri Ya itu ora. namanya. Selama kowe ora rewel, ini tidak sulit. Ini menjadi sulit ketika kowe rewel. Ha ora. Lah kan podo. Ya beda Nanti kamu juga harus mengakuinya ketika kamu akan Iya. menikah dengan si Lydia ini kan juga akan mengakuinya, ngoten lho. Aku duwe mobil-mobilan karo robot-robotan. Posisi saiki lemari mainane durung ana. Aku tak gawe lemari mainan sih. Engko nek wis lemarine ana, mobile ning sebelah kene, robote ning sebelah kene. Wis. Tapi ketika lemari mainane durung ana wong rewel, iki kudu jejer utawa iki ra iso mbok tekem, tanganmu iki gurune ora sedeng. Repot. Ora iso no, ora kowe manut aku. Carane sing ngerti aku. Lah sebelum lemari mainanku dadi, aja mbok reweli sik. Dan itu juga terjadi di dunia nyata loh. Maksudnya kenapa ketika Pertanyaannya kemudian ini, misal ini terjadi pada keluarga kita, pertanyaanmu gur siji, Bu. Pertanyaannya kudune ora perlu takon, kok ngene ora. Kowe punya visi, sing aku ora ngerti. Kowe punya misi, sing aku ora ngerti. Aku manut, tapi pastikan bahwa kowe mampu menjalankan visi dan misimu itu. Selesai. Jadi, aku hanya butuh dorongan, aku butuh faith bahwa bojoku wis yakin padaku, wis meyakini visi dan misiku. Tapi apakah kemampuanku ini nanti benar-benar teruji? Ya. Pertanyaannya kan kemudian antara aku dan diriku sendiri. Kowe ora perlu mengintervensi, kaya mau gerbong kowe ora iso nyalip loko ora iso.
Ngapain ngono lho? Iki arep digone ndi? Manut to wae. Pilihannya adalah kowe tetep dadi gerbong apa kowe pengen dadi loko dhewe. Nek dalam kasus itu ya di loko kuwi mau. Ngono. Lemari dolanane lho urung dadi. Kok kowe wis ngatur carane ndeleh dolanan? Nah, tapi kan semua orang sudah tahu kalau kui robot-robotan karo mobil-mobilan harus dideleh ning kono. Ngopo ndadak kowe kon meneng sik. Kose. Lah nek kabeh wis ngerti lho. Kuwi kabeh arep dideleh ning kono. Mbok wis gek ndang ngomong. Kowe padha karo. Ning kene karo ning Kowe kene. padha karo. Ana bangunan yang secara fisik gedung ini masih secara visual gedung ini masih layak. Tapi secara perhitungan struktur gedung gue wis membahayakan. Terus kemudian dihancurkan, diledakkan. Iki lagi ambruk, urung dibangun menjadi lebih baik. Wis do cangkeman, gedungnya gak ngisi apa diremuk dihancurke kok ngono piye ini. Kowe urung ngerti. Sesuk bakale dadine kaya ngopo. Iki ben dadi sik. Engko nek wis dadi lagi wodonen. Ngono, ora urung dadi ning wis do cangkeman. Ngono. Ya. Tetap ya, dia tidak mau disalahkan. Intinya Harga orang diri laki-laki loh. tidak mau disalahkan. Harga diri. Kuwi urusannya dengan harga diri. Jadi ya akan menjadi sulit ketika loko gue arek disalib, ketika sopir gue arek disupiri ora iso. Nek gue pengen menentukan arah dan tujuan, gue sing dadi sopir. Tapi kembali lagi itu butuh kemampuan dari si sopir itu untuk mengakui bahwa aku ora iso nyopiri. Itu dari dalam. Harus dari dalam. Ora iso. Tidak bisa nek genah-genah. Wae ora iso nyopir. Engko nek aku wis nabrak, Lagi tak akonane. omong kok. Lu nabrak, saiki sopire ganti aku apa kowe? Ya wis kowe wae. Tapi nek urung nabrak gur lagi oling menggak-menggok. Ngene iki biasa. Saurane kan mesti ngono. Ngene iki biasa. Terus oh iya, satu lagi pertanyaan. Kat mau satu lagi terus lho. Ya ora apa-apa toh, Pak. Kemarin pas ketemu Gus Ansori di sini itu beliau kan ada kalimat yang menggelitik saya ketika beliau mengutarakan bahwa bojoku ki lho urusane deknen kuwi aku kudu ngewangi umbah-umbah, setrika dan sebagainya. Tapi nek urusanku kuwi ora tahu gelem campur tangan. Aku ora tekan pikirku. Ya gue kan saking tresnane. Oke, gini. Saya kan terus dadi madeg. Aku ya ngono. Nah iya. Aku ki ya ngono. Nah, itu menurut pendapat Anda sebagai suami, itu bagaimana dari kacamata Anda? Loh. Nek rumusannya kan wong lanang itu menang rasa. Wong wedok itu menang betah. Wis rumus itu. Jadi meskipun deknen betah, ning dia merasa ora mampu. Jadi dia selalu butuh tempat bersandar. Itulah sebabnya kenapa nek sejatine umpama pun masalah wong lanang ki dibruke ning ngene wong wedok pasti bisa menyelesaikan. Cuman perkara sing nggone wong lanang itu terlihat seperti gendruwo ngono lho. Wah, iki serem iki ra kuat iki. Sebenarnya umpama punya cukup waktu, cukup energi, wong wedok itu jauh lebih iso ngudari perkara timbangane wong lanang. Iya, cuman harus ada ruang dan waktunya Iya, sedikit lebih panjang. Mumet secara fitrah wong lanang kuwi menang rasa, ning wong wedok kuwi menang betah. Ya, Ngono kuwi. setuju itu kalau saya.
Iki berarti diakhiri dengan sebuah kesepakatan. Sementara begitu, obrolan keluarga jilid 2. Kesimpulan pembicaraan kita hari ini, kesimpulannya adalah ketika puber kedua itu pasti ada. Puber kedua, ketiga dan seterusnya. Jarine tadi rakur kedua kok. ya Kedua, bisa ketiga dan jadi, seterusnya. bisa jadi. Itu pasti ada. Terus bagi seorang istri harus memahami itu, harus menyiapkan itu. Yang terpenting kuncinya adalah Komunikasi. Terima kasih. Demikian obrolan keluarga jilid 2. Barangkali nanti akan ada jilid berikutnya yang bisa memicu obrolan-obrolan lain di dalam keluarga yang lain. Terima kasih. Saya undur diri. Saya suami. Saya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.